Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis tadi lihat topik yang menarik ya. Motor untuk ngojek itu butuh yang banyak fiturnya atau enggak? Butuh yang aneh-aneh atau enggak gitu ya. Dan ada yang ngomong motor untuk ngojek itu ya enggak perlu ya yang fiturnya aneh-aneh. Enggak perlu yang neko-neko. Nah, ini tentu ya kita jadi jadi lihat orang beli motor apakah pingin hanya untuk keperluannya saja. Jadi nggak ada apa istilahnya, seleranya, keinginannya, cita-citanya. Dan rasanya orang beli motor itu ya nggak lepas dari pingin yang apa, yang modelnya apa, yang sukanya apa. Nggak cuma sekedar yang memenuhi kebutuhan, yang paling durable, yang paling reliable, yang paling awet, paling nyaman dan seterusnya. Karena bisa jadi yang jadi prioritas utama itu adalah dari pengendaranya sendiri, pemiliknya. Jadi misalnya saya pingin Vario, pingin tenaga kencang, ya maksudnya kan Vario itu di dalam pengertiannya sering dianggap sebagai kendaraan yang kencang ya. Untuk soal reliabilitas sama saja gitu ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa yang namanya reliabilitas motor itu sama saja, yang namanya perawatan motor itu sama saja, nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk gitu, pemahaman orang-orang seperti itu. Walau ya tentu kalau yang sudah sering lihat-lihat forum, lihat-lihat grup ya, postingan Facebook, pasti tahu lah bahwa ya beda namanya apa cenderungnya motor merek satu ya pasti beda kebutuhannya, awetnya, kenyamanannya dengan merek lain. Jenis sepeda pun ya beda. Antara PC Vario kan nggak bisa disamakan, Aerox NMAX kan ya nggak bisa disamakan. Nah, yang namanya Ojo kan pengalaman juga belum tentu banyak dalam memiliki motor. Orang yang nggak pernah memiliki Suzuki ya nggak tahu karakternya Suzuki. Orang nggak pernah memiliki Yamaha ya nggak tahu karakternya Yamaha. Apalagi sekarang ini terjadi pergeseran nilai ya, pergeseran keawetan lah istilahnya. Yang sayangnya tidak hanya melanda pada satu merek, juga pada merek-merek lain. Kalau begitu mungkin ada yang ngomong, oh fitur itu penting ya. Ya memang ada yang butuh, tapi ya harus tahu juga pengorbanan yang dibutuhkan untuk sebuah fitur. Contoh, fitur kombi brake yang ada di Honda, efek sampingnya adalah rem nggak pakem, harus beli ABS. Tapi ya mahal kan ABS. Mungkin pingin motor Yamaha yang ABS, tapi ya kena problem lagi karena ternyata ABS-nya Yamaha itu sering rusak boardnya. Ya biasanya karena bocor, karena rembes. Untuk minyak rem yang ABS, entah mengapa sealnya ABS itu lemah ya, lebih lama daripada versi ya yang non ABS. Fitur apa mana? Fitur ISS. Ya mungkin fitur ISS itu bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar, tapi ya sebenarnya peningkatannya nggak segitu tingginya. Dan kadang malah
jadi sumber aki cepat tekor ya, ketika mesin sering mati terus nyala lagi gitu ya, kalau misalnya sering kena macet. Terus fitur apa mana? Fitur smart key ada sih yang butuh ya, kayak contohnya pengantar barang. Oh, saya kalau smart key enak, motor tinggal ditinggal, nggak takut, bisa simple, sederhana gitu ya. Itu kalau ngantar barang. Tapi kalau ngantar penumpang ceritanya ya beda lagi. Nggak ada kebutuhan soal itu, tapi yang lebih dipentingkan adalah umurnya akinya. Jadi motor yang smart key itu sering sekali butuh ganti ya aki ya. Setahun ya bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi ya konsekuensinya smart key sekarang lebih ke umur aki ya, apalagi ketika nggak tahu cara memakainya. Karena motor smart key itu butuh perlakuan khusus agar awet, baik baterai di kuncinya maupun akinya. Ada sih yang ngomong, oh motor saya smart key aman kok, 3 tahun akinya nggak butuh ganti. Tapi juga ada yang yo setahun sampai 3 kali bahkan 4 kali ada ceritanya. Yang jelas smart key itu kalau memang bener butuh ninggal motor sering ya silakan, tapi kalau misalnya enggak, kayaknya ya nggak usah aja. Fitur lain adalah apa mana ya, fitur-fitur yang ono pengorbanane itu ya, suspensi tabung yang nggak penting, apa sih ono versi-versi itu. ABS juga ya nggak selalu. ABS itu ya terutama untuk mereka yang kalau ngerem pakai rem depan tok, itu yang butuh sekali ABS. Tapi sebenarnya ya tanpa ABS pun bisa aman mengerem mendadak di motor matic. Yang penting dahulukan rem belakang. Setelah rem belakang ngerem, mau pakai rem depan jadi lebih aman. Ini yang orang-orang apa ya sampai sekarang kayaknya masih belum mengikuti gitu ya. Oh ya, ada juga sih fitur lain juga yang menghasilkan konsekuensi, tapi ini spesial ya. Spesial karena ya ini tergantung dari penyakitnya motor. Jadi motor Yamaha itu penyakitnya adalah soketnya mudah terbakar. Nah, konsekuensinya adalah motor dalam kondisi baru baiknya ya diganti soketnya sebelum terjadi masalah, ganti soketnya. Ini berlaku untuk mulai dari NMAX New, Aerox, Lexi. Terus untuk motor Honda juga yang pakai radiator, konsekuensinya adalah harus sering-sering monitor ketinggian kulan, karena di Honda itu kulan bisa cepat sekali hilang ya, nggak tahu kenapa. Tapi sudah paketnya motor Honda, kulannya itu kadang mendadak habis gitu. Jadi harus tiap hari sebelum berangkat dibiasakan mengecek kulan. Oleh karena itu beberapa yang ngojol itu nggak pilih yang pakai radiator, karena kalau pakai radiator yang radiatornya ini sering pakai masalah. Terus kalau kemudian dibongkar ganti partnya nggak ori, efeknya ya biasanya penyakitnya malah makin parah ya. Motor kalau sudah pakai komponen nggak ori ya, atau ya kurang berkualitas, kurang presisi, hasilnya adalah masalah makin panjang, makin banyak. Walau tentu ya kalau untuk masalah air radiator itu ada malah
solusinya adalah jangan pakai yang AHM ya untuk pompanya, pakai yang merek lain, merek opo lah dia. Soal lain tentu kenyamanan. Untuk kenyamanan ini sebenarnya universal ya kalau motor matic. Universal adalah kuncinya jaga oli suspensi depan agar masih tetap baik kondisinya. Tahu kondisinya baik itu kalau lewat jalan nggak rata, motor bakal tetap stabil, nggak sampai jedak-jeduk, gludak-gludak gitu ya. Tentu juga ada motor yang mengalami misalnya bottoming, mentok. Nah, kalau sudah mentok ini ya baiknya ya ganti per suspensi depan. Kalau untuk yang belakang ya rekomendasi ganti juga ya. Tentu memang ya ngomong wah mahal kali ya. Kalau mau murah beli merek DBS yang nggak ada tabung tambahan, tanpa suteng, yang posisi apa nih pipanya yang atas bukan yang bawah, jadi pakai yang pipa atas. Terus setelah itu ya ditambahi dumper, entah 2 atau mungkin 3. Setelan juga dibuat keras, jadi biar bisa muat yang bobotnya 150 lah. Terus untuk kenyamanan berikutnya adalah wajib ganjal stopper, karena motor matic sekarang itu mayoritas pakai stopper, pakai jedukan gitu ya. Kalau jalannya mulus terus ya no problem, tapi kalau jalannya kayak penulis gini ya bakal bikin masalah di rangka, entah rangka miring, ban miring, dan seterusnya. Apalagi kalau sampai boncengan jeduk dijamin rusak lah bodi rangka motornya. Nggak peduli itu motor Yamaha, motor Suzuki, apalagi Honda yang Esa. Untuk kenyamanan terutama itu sih. Selain itu ya jok. Kalau jok ya gampang, tinggal dibuat lebih tebel. Lagi pula toh harganya nggak mahal kalau untuk jok itu ya, 50.000 sudah ada kayaknya. Kan nggak perlu ganti anunya, kulitnya ya. Mau ganti kulit paling ya piro sih. Balik lagi lah, ojol itu seringkali yang dibutuhkan reliabilitas. Reliabilitas itu sangat bergantung pada pengetahuan tentang apa saja yang bikin motor nggak awet. Kalau dari ceritanya itu yang sering diomongkan, yang sering diceritakan harus ganti itu ya ban, ya aki, terus bed, terus apa maneh, roller, slider, tentu juga yang part-part dalam mesin. Yang part-part dalam mesin ini yang jadi penyakit utama itu adalah kualitas oli. Ini motor manapun ya, motor manapun itu kualitas oli harus dipikirkan. Jadi ya sayangnya dari dealernya tidak menyediakan pelumas yang berkualitas. Karena ya banyak orang yang nggak percaya sama oli mineral, oli API-nya bukan SC ya. Indikatornya itu kalau olinya bagus, maka suara mesin bakal tetap halus, motor bakal tetap irit, olinya itu nggak cepet hitam, apa maneh, tarikan enak, nggak berat, olinya nggak cepet berkurang.
Wes itulah. Bagian yang berikutnya itu apa? Oh ya, komstir ya. Orang ngomong, oh umur sekian ribu kilometer ganti komstir 3 kali misalnya. Dan ini juga di semua motor. Nah, yang bikin komstir rusak itu adalah karena oli suspensinya nggak bagus. Ketika suspensi ini bergerak liar, maka kenanya ke komstir. Jadi kalau mau awet harus dijaga, harus bagaimanapun caranya oli suspensi itu diperlakukan dengan baik. Di bengkel umum penulis kalau ganti oli suspensi biasanya ya 50.000 lah, karena kan nggak ganti seal. Ganti seal itu hanya diperlukan kalau sudah rembes bocor, kalau enggak ya nggak perlu kan. Cuma bongkar terus ngasih oli itu 50.000 biasanya. 50.000 bisa bikin komstir awet, kan sudah ekonomis tuh ya. Jadi dari banyak yang ngomong ganti komstir itu, rasanya yang ngomong ganti oli suspensi itu jarang sekali. Padahal kesehatan komstir itu sangat tergantung pada oli suspensi. Ketika oli suspensi nggak sip ya jangan harap komstirnya awet. Penulis sendiri motornya umurnya 50.000 lebih ya. Ini harusnya nggak perlu ganti komstir, tapi ya penulis ganti komstir karena setangnya jadi ngarah ke tengah terus ya. Jadi nyenter terus kalau dibelokkan jadi kerasa gitu ya. Kalau apa jenenge istilahnya mesin kritikal gitu ya, untuk menghemat harusnya nggak perlu ya, tapi ya akhirnya ganti juga. Nek biaya piro 170.000. Tapi ya penulis juga pernah ada lihat orang motor 50.000 harus ganti komstir sampai 3 kali ya. Nah itu parah. Yang tentu harus diperhatikan juga adalah minyak rem, terutama untuk yang merek Honda, karena ya penulis pernah lihat ada yang motor masih berapa ribu kilometer gitu ya, oli suspensinya sudah coklat gitu. Berarti ya oli rem, minyak remnya sudah coklat. Nah itu indikasi buruk gitu. Ya harusnya jangan sampai seperti itu. Kalau soal fitur sendiri ya terserah sebenarnya ya. Yang penting tahu konsekuensinya. Oh kalau pakai fitur ini efeknya ini, pakai fitur ini efeknya ini. Selama bisa memahami, bisa tahu karakternya ya no problem. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.